Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi ini, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kalau ada seseorang sudah sampai pada tingkat alim, seorang yang sudah faham agama, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya, ini punya kedudukan khusus di mata kaum muslimin, dan kita harus bisa bermuamalah ekstra dengan mereka. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Jadi sebenarnya dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka para ulama-ulama ini yang menggantikan posisi beliau. Bagaimana kita harus menghormati Nabi SAW? Tentu tidak sama dengan para ulama muslimin, tapi karena mereka mengemban apa yang telah disampaikan Nabi SAW, maka kita juga harus posisikan mereka dan memuliakan mereka. Bermuamalah dengan mereka dengan cara baik, ya, apapun itu yang kita ingin berikan, baik dari kesantunan, sikap, akhlak, materi, semuanya itu akan bernilai ekstra di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita akan dengarkan hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Hadis kita yang pertama pagi ini adalah hadis nomor 97 urutan dari awal, dan hadis nomor 1 dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatl Uhud, yakni fil qabr, thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an, fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Bahwa Nabi SAW mengumpulkan dua orang korban perang Uhud, maksudnya yang mati syahid, dikumpulkan maksudnya di dalam kuburan. Pada saat jenazahnya mau dikubur, satu kuburan bisa ditanam dua orang oleh Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, manakah di antara keduanya yang lebih banyak mengambil atau mempelajari Al-Quran? Siapa yang lebih alim di antara mereka nih? Kalau salah seorang ditunjuk kepada beliau atau ditunjukkan pada beliau, maka beliau mengedepankannya dalam posisi kiblat di liang lahat. Dan hadis ini riwayat Bukhari. Sebagian ulama menyatakan atau mengatakan bahwasanya ini menandakan bagaimana Nabi SAW memuliakan para ulama sampai pada mati pun, dan dua-duanya mati syahid. Bahkan kita tahu mayoritas sahabat, apalagi yang mati syahid ini, termasuk kategori orang-orang yang faham sekali agama. Karena tidak bisa orang pergi ke medan perang, kemudian dia mengorbankan darahnya, meninggalkan semua urusan dunia ini, kecuali orang yang sudah sangat faham masalah itu. Kalau orang yang masih lemah imannya, masih sedikit ilmunya, susah sekali. Orang yang masih pelit untuk berkorban materi, waktunya untuk agama, malas mau sholat malam, malas mau sedekah, tidak mau hadir majelis ilmu, tidak mau segala macam, itu akan sangat sulit untuk pergi berjihad dan mengorbankan darahnya. Jadi orang yang mengorbankan darah di medan perang ini orang yang luar biasa gitu. Ya. Saya pun kadang-kadang kalau dulu merenung, melihat atau mendengar kisah-kisah di zaman sekarang pun di Palestina, di beberapa tempat dari kaum muslimin, kita tahu kemarin ada banyak sekali pembantaian umat Islam. Bagaimana mereka bisa bersabar dengan itu? Ya, kadang-kadang kalau saya merenung sendiri luar biasa. Ada yang dibakar, ada yang dipotong, ada yang segala macam. Dan dengan sangat sadis, mereka dengan sabar tetap komitmen dalam Islam. Allahu a'lam kalau kita bisa nggak seperti itu. Maka berkorban darah ini bukan hal yang gampang gitu. Tetapi Nabi SAW tetap di medan perang dengan pola beliau. Di Uhud itu beliau memasukkan dalam liang lahat dua orang. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Tapi yang jelas di dalam Islam, sesuai dengan sikap Nabi SAW ini, dibolehkan mengubur dalam satu liang lahat dua orang atau sampai tiga orang. Tetapi yang diletakkan yang paling pertama, paling bawah, Nabi SAW menyebutkan kriterianya. Beliau mengatakan kalau dua orang pas disodorkan mau dimasukkan dalam liang lahat di Uhud, siapa di antara mereka yang paling faham Al-Quran? Maksudnya yang paling alim. Karena orang yang faham Al-Quran, hafalannya banyak, faham maknanya, dia amalkan. Siapa di antara mereka? Kalau ditunjuk salah satunya, maka Nabi SAW dahulukan dia masuk ke dalam liang lahat, baru yang lainnya di atasnya. Artinya di sini didahulukan jenazah saja, didahulukan apalagi orang yang masih hidup. Hadis yang lain, hadis kedua nomor 98 urutan dari awal, dan ini hadis kedua kita dengan sanad hasan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, inna min ijlalillahi ikrama dhis syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikramu dhis sultanil muqsit.
Artinya, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah. Jadi bagaimana kita menghormati Allah sebagai pencipta adalah menghormati seorang muslim yang telah beruban atau orang tua. Kemudian yang kedua, ahli Al-Quran atau ulama. Tapi tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Dan menghormati pemimpin yang berlaku adil. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini sama dengan judul bab kita, bagaimana memuliakan para ulama dan menghargai mereka, diambil dari potongan hadis ini. Namun kita rincikan dulu hadis ini. Nabi SAW memerintahkan semua muslim untuk memuliakan Allah. Tentu dengan ibadah kepada Allah, kemudian juga ya, bagaimana seseorang itu mengerjakan semua perintah Allah wajib atau sunnah, bagaimana dia meninggalkan yang Allah larang, haram atau makruh. Dia berusaha untuk memuliakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalamnya memuliakan semua yang Allah suruh muliakan. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan dua golongan yang dianjurkan kita untuk muliakan. Dan itu termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menghormati dan memuliakan orang yang sudah tua. Baik orang tua kita ataupun bukan. Dan dikasih gambaran orang yang beruban artinya sudah lanjut usia. Misal lagi jalan, kita dahulukan mereka dalam antri misalnya, dalam tempat duduk, ya. Dalam apa saja, dia mau beli sesuatu, dia lagi angkat barang, kita bantu angkat barangnya, kalaupun dianggap itu berat misalnya. Apa saja. Intinya memuliakan orang yang sangat tua, ini adalah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia juga makhluk Allah, dan Allah muliakan dia dengan diberikan umur yang panjang. Walaupun di sini dia tidak faham agama, memuliakannya saja, ya, menghormatinya. Dan ini juga ada hadis Nabi SAW, orang kalau sempat beruban dalam Islam atau berumur, ini punya keutamaan banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW yang sahih, Allah malu mengembalikan tangan orang yang sudah tua, yang diangkat ke langit dalam keadaan kosong, kembali dalam keadaan kosong. Artinya diijabah doanya. Artinya diijabah doanya. Ini sering kita lihat teman-teman sekalian di jalanan, berapa banyak fakir miskin orang tua, kulitnya sudah keriput, rambutnya putih. Masih banyak saja di antara muslimin yang hanya lewat dan tidak memaksimalkan mencari pahala dari mereka. Padahal mampir, ngobrol sama mereka, memberikan mereka makan. Dan termasuk menghilangkan sifat sombong teman-teman sekalian, bersalaman sama orang-orang seperti ini. Kadang-kadang mungkin berat bagi sebagian orang, tapi subhanallah itu bagian daripada memuliakan mereka. Bagaimana kita menunjukkan kalau kita menghormati dia, siapapun itu tidak terkecuali, apalagi kalau orang tua kita, apalagi kalau punya hak secara syar'i, kakak kita yang tua misalnya, paman, tante dan seterusnya, maka ini jauh lebih berhak untuk dimuliakan. Juga dalam hadis yang lain, siapa yang beruban dalam Islam, artinya dia berumur sampai rambutnya beruban, maka akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Ya, karena dianggap dia sudah punya umur yang panjang dalam agama ini. Ya, walaupun amalnya masih belum banyak. Maka itu kemuliaan tersendiri. Makanya karena Allah muliakan mereka dengan umur, Allah tidak meninggalkan mereka di masa bayi, misalnya di masa remaja, tapi mereka dibiarkan sampai tua, berarti Allah masih berikan dia kesempatan untuk beramal. Maka dengan itu kita muliakan mereka. Yang kedua, saksi bahasan kita adalah memuliakan ahli Al-Quran atau ulama. Tapi Nabi SAW kasih batasan. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga meremehkan. Nah, banyak orang berlebih-lebihan. Misal dengan terlalu berlebihan dalam pujian kata-kata, ya, atau terlalu berlebihan dalam menundukkan badan yang berlebihan sampai seakan-akan akan sujud, ya. Padahal sebenarnya ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita boleh memuliakannya dengan mendahulukannya, ya. Ya, di jalanan misalnya mendengarkan kata-kata diucapkan dengan tidak memotong perkataannya. Ada tata cara yang bisa kita lakukan. Ada juga yang tidak boleh. Ya. Karena ada orang terlalu berlebihan kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Makanya Nabi SAW ingatkan semua kita, kepada diri beliau aja nggak boleh, apalagi orang lain. Beliau mengatakan, la tatrudni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan pernah kalian berlebihan dalam memuji-mujiku sampai akhirnya seperti Nasrani memuji Isa putra Maryam. Awalnya Nabi Isa nabi, tapi karena mereka terlalu berlebihan cintanya, akhirnya memuji lebih melampaui batas, mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan dinisbatkan padanya anak. Allah turunkan khusus surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Dan salah satu ayat lain dikatakan hampir saja langit itu rubuh
Ya. Bumi ini bisa rata, datar, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin itu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka menisbatkan anak kepada Allah, tapi Allah masih memberikan kepada mereka rezeki. Yang jelas ini, ya, poin yang tidak boleh berlebihan. Kemudian juga tidak boleh meremehkan. Misalnya meremehkan itu, ada beberapa keadaan, subhanallah, saya sendiri pernah mengalami itu soalnya, dan beberapa teman pernah mengalami itu. Ada sebagian orang mengundang ustadz ke rumahnya misalnya, atau ke acaranya, terus kemudian dia sendiri nggak ada di situ, ataupun tidak sibuk dengan itu. Misal, saya pernah hadir satu pengajian di tempat orang yang memang Masya Allah kelihatan mampu. Saya pikir, karena memang pada saat itu lagi kosong, dan dia undang, saya datang. Subhanallah, sementara saya ceramah, semua jemaahnya pada hening, dia malah pemilik rumah di belakang ngomong dengan suara keras. Bahkan suaranya ya seperti bersaing dengan suara kami yang sedang pakai mikrofon pun. Sambil ketawa-ketawa sama teman-temannya. Saya pun berpikir pada saat itu, ini saya berhentikan atau enggak ya pengajiannya gitu. Karena ilmu itu butuh dimuliakan. Bukan sayanya, tapi penyampaian. Kita mengatakan kalau Allah, kalau Rasul. Minimal nanti habis pengajian silakan duduk bicara sama tamu, silakan makan, silakan segala macam gitu. Tapi subhanallah pada saat itu sayang sekali gitu. Contoh saja, dan ada banyak orang begitu. Karena kadang-kadang cuma dijadikan sebagai bangga. Oh, saya pernah undang ustadz itu misalnya. Hanya sebuah kebanggaan, bukan mengambil apa yang sedang dibawa. Padahal yang penting dari sosok seorang ustadz atau alim ulama atau kiai, itu ilmunya, bukan fisiknya. Bukan fisiknya. Orang-orang salafus saleh dulu faham masalah itu. Mereka kalau ada ilmu, mereka kejar ilmu itu. Walaupun fisiknya orang itu cacat. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur di Mekah, itu saking tingginya kedudukan ilmunya, sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang terkenal sebagai ulamanya sahabat. Ulamanya umat ini. Kalau dia datang ke satu kota, orang pada ngumpul semua. Oh, Abdullah bin Umar pada nanya hukum-hukum. Sampai satu waktu dia masuk ke Mekah, orang-orang Mekah pada ngumpul semua. Lalu dia lihat, orang ramai sekali ngumpul. Dia tanya, kenapa kalian hai penduduk Mekah? Dia bilang, kami mau bertanya pada anda. Kata dia, sungguh saya heran dengan sikap kalian. Kalian datang mengurumuniku untuk bertanya hukum. Sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Artinya di sini ada ulama, kalian tanya sama dia. Berarti ini rekomendasi langsung dari seorang sahabat kepada Atha bin Abi Rabah. Padahal Atha ini teman-teman, badannya kurus. Matanya satu rusak. Kulitnya hitam, rambutnya keriting kecil-kecil. Jadi secara fisik itu banyak sekali kekurangan subhanallah, tapi Allah muliakan dengan ilmu. Maka orang-orang pun berlomba-lomba datang kepada Atha untuk belajar. Sehingga Atha itu meluangkan waktu khusus, ada waktu khusus untuk mengajar, ada khusus untuk menjawab pertanyaan, ada khusus juga beliau untuk memperdalam kembali ilmu-ilmu agama di kalangan sahabat yang masih hidup. Jadi memang kita harus pikir ilmunya yang dimuliakan. Ada orang cuma jadikan sebagai bahan bangga-bangga saja. Sayang gitu, ya. Atau mungkin kadang-kadang juga ada orang menganggap pengajian itu seremoni saja. Ya udah rame-ramein orang, kumpul sama teman-teman, reuni anak SMP, SMA, orang tamatan ini, tamatan itu, pernah satu lembaga ini, lembaga itu, panggillah ustaz. Ustaznya datang seperti angin lalu saja, tidak ada efek. Orang datang bicara sejam, 2 jam, masalah ayat, masalah hadits, masalah hari kiamat, nggak ada bekasnya. Begitu bubar, selesai. Seperti tidak ada ilmu tadi. Maka ini apa manfaatnya gitu? Manfaatnya majelis ilmu itu memberikan kita pemahaman agama sehingga bertambah iman dan membawa pada perubahan. Kalau majelis ilmu teman-teman hanya datang untuk ngakak-ngakak ketawa saja, kecuali memang itu tidak direkayasa, ya? Atau mungkin hanya sekedar datang mengetahui, oh seperti apa sih ustadznya? Oh, ini kan undangan teman saya, hanya sebatas itu sayang, keutamanya hilang semua. Nggak ada keutamaan yang didapatkan gitu ya. Maka ada orang kadang-kadang tidak mendudukkan posisi mereka, sehingga tidak disadari mereka meremehkan itu. Atau kadang-kadang juga gampang lah, kalau saat itu kasih aja amplop sekian selesai. Kok seakan-akan urusannya orang datang mengajar karena amplop. Bapak Ibu perlu tahu ya, Alhamdulillah, Allah mudahkan rezeki kami dari mana-mana gitu. Jadi bukan dari majelis ilmu. Bukan hanya dari majelis ilmu, Allah kasih, sudah, enggak juga tidak ada masalah. Saya menemukan beberapa majelis ilmu yang saya tolak pembayarannya, enggak usah bayar. Enggak perlu bayar gitu. Karena saya lihat keseriusan mereka belajar, kemudian juga ini tempat orang-orang yang datang, orang tidak mampu butuh untuk itu. Dan datang mengajar.
Sampai yang pernah pemilik rumahnya lagi sakit, "Afwan Ustaz, begini, jangan pikirkan masalah itu, sudah selesai. Saya kasih buku, kita bedah, selesai." Intinya orang mau belajar. Nah, kadang-kadang ada orang menganggap remeh, dia pikir, Ustaz ini kan gampang, dikasih uang saja selesai. Enggak, bukan itu. Allahu alam kalau ada Ustaz yang begitu modelnya. Tapi kalau orang datang belajar, menuntut atau mengajarkan ilmu agama yang benar, enggak, bukan itu targetnya. Rugi benar. Datang 2 jam ngomong terus hanya dengan uang rupiah dibayar. Bukan itu. Kalau saya pribadi targetnya Bapak Ibu pulang berubah jadi orang lebih baik. Itu jauh lebih mahal. Karena setiap Bapak Ibu sadar, sholat malam, tinggalkan dosanya, tutup auratnya, segala macam, saya dapat pahalanya. Dan itu jadi amal jariah. Itu loh target utamanya. Jadi jangan sampai ada yang menganggap remeh soal ini. Karena saya temukan itu. Nah, saya ingat betul dulu, waktu saya baru balik dari Madinah tahun 98. Tahun 99 mulai saya beraktivitas di Makassar, sempat saya ke Jakarta. Waktu itu pertama kali kalau tidak salah handphone keluar ya, tahun-tahun itu. Kemudian saya sempat main ke Jakarta, ketemu dengan salah seorang, kebetulan ada kenalan sama ayah saya. Kemudian saya main ke sana karena ayah saya suruh saya ke sana. Saya ke sana di kantor dia yang cukup besar di Jakarta. Waktu itu saya belum sama sekali tinggal di Jakarta. Kemudian dia ngobrol sama saya ada handphone, alhamdulillah. Waktu itu Allah sudah mudahkan. Dari orang tua juga sudah alhamdulillah punya kemampuan. Maka saya datang di kantor, dia bilang, "Ustaz pakai handphone?" "Iya ada." Alhamdulillah ada. Ngobrol-ngobrol, dia tanya berapa hukum agama. Terus dia bilang, "Ustaz, saya mau gantikan handphone." "Silahkan saja. Kalau mau cari pahala silahkan. Tapi bukan permintaan dari saya gitu." Nabi SAW menerima hadiah gitu. Orang mau cari pahala silahkan. Tapi rupanya dia telepon sekretarisnya, "Siapkan handphone satu gini-gini." "Baiklah Pak," ditutup. Begitu 10 menit lagi ditelepon sama dia. Saya telepon, "Ini handphonenya merek apa? Yang harga berapa?" "Ya sudahlah, handphone buat Ustaz." Ya, maksudnya handphone buat itu beli saja berapa saja yang murah, nggak masalah. Saya langsung bilang, "Sudah nggak usah Pak, saya nggak butuh kok. Alhamdulillah handphone saya ada." Saya langsung tolak pada saat itu. Kok kesannya kalau Ustaz ya kasih aja, nggak apa-apa, yang mana yang penting jalan hidupnya. Kok seperti meremehkan sekali ya. Jadi seperti tidak ada kemuliaan. Padahal sebenarnya memberi kepada dia, bukan saya, anggap orang lain lah. Gitu. Siapa saja di antara teman-teman yang menyampaikan agama Allah, dia pasti bertakwa sama Allah. Kita sangka baik, pasti dipakai juga untuk kebaikan. Telepon kerabatnya, ngatur jadwalnya, lihat materi di Google misalnya atau apa, banyak sekali pahalanya itu. Kok pikirannya meremehkan itu ya? Maka saya melihat ini sayang sekali. Ini saya berbagi pengalaman, bukan untuk menceritakan pengalaman saya, tapi fenomena ini ada terjadi. Ternyata terjadi dan saya temukan sendiri. Saya tidak berharap itu terjadi pada teman-teman dai yang lain gitu kan. Karena memang mereka punya kedudukan karena ilmu agama. Allah muliakan itu. Maka ilmunya yang kita lihat. Itu yang dimaksud dengan kalimat di sini. Nabi SAW mengatakan termasuk memuliakan Allah adalah menghormati seorang muslim yang telah beruban atau lanjut usia dan ahli Al-Quran atau dalam kurung ulama, tapi tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Dan yang ketiga, ada 3 rupanya, saya tadi keliru bilang 2, ada 3, dan yang ketiga adalah menghormati pemimpin yang berlaku adil. Ya, ini juga salah satu bentuk kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan pemimpin. Ya, jangan teman-teman karena kita menganggap sistem demokrasi bebas bicara semaunya, lalu kita juga bicara sembarangan. Gak usah ikut-ikutan. Yang bicara, yang bidangnya saja. Ya. Ibu-ibu gak usah ikut-ikut bicara politik. Nanti gorengannya hangus. Lagi goreng tempe, sambil handphone dijepit di telinganya, telepon temannya. "Kamu nomor 1 atau nomor 2? Kamu nomor 3 atau nomor 4? Untuk apa? Manfaatnya apa? Akhirnya kita menjatuhkan itu. Ada suami istri ribut karena suami nomor 1, istri nomor 2. Akhirnya nggak biologis, nggak makan sama-sama, berantem. Bodoh benar itu. Banyak sekali pahalanya yang hilang. Padahal ridhonya Allah diridho suami, bukan diridho orang itu gitu. Kan aneh. Kadang-kadang orang tidak paham masalah itu. Kalau kita memang di situ bidangnya, memang seorang politikus, suaranya didengar, kalau dia ngomong bijaksana, adil, ini loh, pilih yang ini atau pilih yang ini positifnya, ini negatifnya, itu hak dia. Tapi kalau kita nggak ada urusannya, untuk apa kita ngomong? Apalagi sampai menghina-hina orang. Jangan dibawa perkataan saya di Pilpres 2019. Nggak ada hubungannya.
Saya nggak ada hubungannya sama itu. Kita kalau bicara hukum agama, berarti ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun pemimpinnya. Allah sedang melarang kita menghina pemimpin, siapapun itu. Sampai kapanpun. Karena saya lihat di YouTube sudah ada yang pelintir-pelintir kasih judul yang aneh-aneh. Ya. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Gitu. Kita sedang menjelaskan tentang hukum agama, gitu kan? Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Man ahana amirahu ahanahu Allah." Siapa yang sengaja menghina pemimpinnya, Allah hinakan dia. Manfaatnya apa buat kita? Semoga Allah berikan hidayah. Doakan kebaikan. Semoga Allah begini. Selesai gitu. Allah juga lebih tahu kok. Dia dikasih jabatan, apa tugasnya. Dia tanggung jawab hari kiamat, udah tugas dia. Sekali lagi, kecuali kita ahlinya di bidang itu, diminta untuk menyampaikan, bijaksana lah. Gitu kan. Tapi kalau nggak ada urusannya di warung kopi pinggir jalan, di dekat got, lagi main catur bicara politik, lagi masak tadi, lagi di pasar, potong ayam bicara politik, nanti salah potong ayamnya. Masing-masing aja di bidangnya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya perkara itu dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Jadi amburatur semuanya. Orang jadi ngomong sembarangan. Intinya yang kita sedang bahas adalah siapa yang termasuk memuliakan Allah, memuliakan pemimpin. Apalagi kalau dasarnya orang itu baik. Ya sudah. Kita muliakan, dan memuliakan artinya apa? Menghormati kalau dia ngomong. Ya. Jangan diolok-olok, jangan diremehkan. Begitu perkataan Nabi SAW. Kalau ada sesuatu yang salah, ya sudah. Antara dia sama Allah. Kalau suara kita bisa sampai, memang kita bisa didengar, ya sudah kita nasihati. Kalau enggak, ya sudah amar ma'ruf nahi munkar dalam hati. Semoga Allah berikan hidayah, selesai. Tidak usah ikut-ikutan ngomong. Kira-kira kalau yang kita ngomongin itu benar pun ada sama dia, bisa jadi ghibah kan? Saya tanya, bagaimana Bapak Ibu minta maaf sama dia? Siapapun itu. Bisa datang minta maafin saya, kalau enggak berarti siap ketemu hari kiamat. Siap enggak kasih sholatnya, kasih puasanya, kasih hajinya? Rugi loh. Waktu Nabi SAW bilang, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, yang tidak ada dirham dan dinarnya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan orang yang datang. Nabi sebutkan beberapa poin saja ya. Orang yang datang pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, gitu kan? Dari satu sisi. Jadi tidak banyak ini, cuma beberapa item Nabi sebutkan. Sisi lain, ya, dia pernah mencaci maki orang dan orang-orang ini mengambil pahalanya. Kata sebagian ulama, berarti mencaci maki saja, memukul saja, mengambil hak saja sudah cukup untuk menghabiskan seluruh sholatnya, seluruh puasanya, seluruh hajinya. Karena Nabi nggak sebutin banyak item untuk menghilangkan itu. Sedikit saja, mencaci maki orang ini, pukul orang itu, hampir sudah habis semua. Berarti bisa saja kita ghibah orang atau kita fitnah orang sekali, bisa saja pahala sholat kita semua diambil. Rugi benar kita yang ibadah dia yang ambil. Untuk apa? Makanya jaga lisannya, nggak usah ikut-ikutan kalau bukan urusan kita. Coba kita belajar teman-teman di lingkungan kita paling dekat saja. Kalau seandainya ibu-ibu dan bapak sekalian lagi duduk sama lingkungan orang, teman-teman lagi ngomong sesuatu, kita tidak ada ahlinya di situ. Ngomong apalah, masalah pendidikan kah, masalah masakan kah, kita tidak tahu. Jadi diam aja. Allah kasih kita kuping dua, lisan satu supaya lebih banyak dengar, bukan lebih banyak ngomong. Kalau kita nggak tahu, dengar aja, oh informasi, ya sudah. Kalau kita butuh tambah informasi, tanya. Ini seperti apa, itu seperti apa, untuk tambah informasi. Tapi kalau kita mau campuri semuanya, biar tidak punya ilmu, bahaya. Bahkan kata Nabi SAW, cukuplah siksaan bagi seseorang yang menyampaikan semua yang dia dengar, tanpa dia pastikan benar atau tidak ini. Main sebarin saja. Bahkan ada orang dengan statement yang dia sampaikan, itu bisa memenuhi langit dan bumi. Dan itu susah untuk dia perbaiki. Susah sekali untuk dia perbaiki. Maka harusnya hati-hati nih teman-teman sekalian. Hadis selanjutnya nomor 99 dan hadis ketiga dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu akabirikum." Keberkahan itu ada bersama dengan orang-orang besar kalian atau orang yang dihormati. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan Al-Hakim, dan dia mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan akabirikum atau orang yang dituakan, orang yang dihormati, itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di situ. Tentu kalau dia dalam keadaan benar ya. Jadi memang wajar kalau ada orang yang mengundang, kita datang, ya, apalagi kalau memang dia punya posisi
ya memang dia menghormati kita, buktinya karena kita diundang, maka itu termasuk hal yang baik. Atau tadi kita mendahulukan orang tua duduk, ya, kita memberikan kesempatan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tentu sekali lagi tidak berlebih-lebihan. Ya. Di sini Nabi SAW selalu mengatakan kabbir, dahulukan orang yang lebih tua, dahulukan orang yang lebih dihormati. Selalu begitu dalam Islam. Dalam salam pun begitu. Kata Nabi SAW, hendaklah yang lebih kecil memberikan salam kepada yang lebih besar. Ya. Yang lebih sedikit memberikan salam kepada orang yang lebih banyak. Yang sedang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berdiri. Yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk dan seterusnya. Juga hadis selanjutnya mirip dengan hadis yang sebelumnya ya. Nanti kita tambahkan syarahnya, dan ini hadis yang ke berapa? 100. Berarti Bapak Ibu sudah belajar 100 hadis sampai pagi ini. Masya Allah. Ya, ini hadis keempat dengan sanad sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, telah sampai sebuah riwayat kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarhamu saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Bukan termasuk golongan kami. Artinya belum sempat dia bisa dinisbatkan padanya keislaman, ya. Atau dikatakan dia orang beriman yang tidak menyayangi anak kecil kami dan mengetahui hak orang dewasa kami atau orang lebih dituakan di antara kami. Hadis ini juga sahih diriwayatkan Al-Hakim, dan ini dikatakan sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim. Ini juga sama, memuliakan orang yang lebih dituakan, ya. Yang dituakan di sini bisa saja juga masuk karena umurnya, bisa juga karena ilmunya, bisa saja karena hartanya, bisa saja karena segala-galanya. Wajar, ya. Kalau kita bertegur sapa, kita bisa bertegur sapa dengan orang sesuai dengan kadar keadaannya. Tentu beda kita menyapa teman kita atau tetangga kita dengan kita menyapa misalnya kepala apa, ya, bidang apa misalnya. Atau kita menyapa bupati, wali kota dengan kita menyapa teman kita berbeda. Itu wajar, itu biasa saja. Karena mungkin sama teman kita biasa, "Assalamualaikum, baik, apa kabar?" Mungkin sama mereka berbeda. Wajar itu terjadi. Dan itu boleh saja dalam Islam. Bahkan masuk dalam makna hadis ini. Ya, masuk dalam makna hadis ini. Nabi SAW kalau berbicara dengan orang-orang, Nabi berikan kedudukannya masing-masing. Kalau orang itu bukan pemimpin satu kaum, Nabi SAW bicara dengan sopan dan santun tentunya. Tetapi kalau kepala suku berbeda. Nabi SAW juga menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Gitu. Makanya beliau mengatakan, "Rahimallahu mri'in khataban nasa ala hasbi uqulihim." Semoga Allah merahmati sosok orang yang faham. Dia akan bicara dengan orang sesuai dengan kadar akalnya atau keadaan orang tersebut. Itu makna dalam masalah ini. Dan juga sebagai seorang muslim dalam Islam, selain menghormati orang yang dituakan, baik tadi saya bilang karena umurnya, karena ilmunya, karena hartanya, karena kedudukannya, itu termasuk hal yang positif bagian dari Islam. Tentu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menghina orang yang lebih rendah daripada mereka, tapi tahu bagaimana bermuamalah, gitu kan. Kemudian juga termasuk yang ditekankan adalah menyayangi yang masih kecil. Nah, jadi anak-anak kecil disayangi. Ya, makanya ini ibu-ibu yang sering interaksi sama anak-anak kecil, kontrol emosi. Ya, apalagi kalau anak-anak di bawah 7 tahun, memang itu masa main-main. Jangan mengkhayal, ibu bilang, "Kenapa anak ini gak bisa diam?" Emang begitu. 7 tahun ke bawah itu masa aktif, mau tahu semuanya. Kita sudah tata ini, dibongkar lagi. Tumpahin ini, tumpahin itu. Karena dia mau tahu semua. Tapi yakin, ibu-ibu yakin, insya Allah, kalau seandainya ibu penuh perhatian dengan dia, artinya sering ajak ngobrol dia, ibu ajak bercanda sama dia nggak buat masalah. Karena biasanya anak-anak yang buat masalah itu, kalau ibunya didatangi, "Ibu mau main," "Sudah main aja sana, ibu lagi telepon, ibu lagi sibuk, ibu lagi masak." Maka dia akan cari sesuatu yang menarik perhatian ibu. Dia coba nih, ada gelas di sebelah, jatuhin dulu pecah. "Kenapa begitu, nak?" "Oh, ternyata pecahin gelas, dia baru perhatian sama saya." Pecahin lagi. Banting pintu, marah-marah. "Oh, marah-marahnya ini berarti bentuk sayang." Dia nggak paham kalau marah itu adalah emosi dari kita. Dia pikir marah itu perhatian. "Oh, dengan begini ibu saya jadi balas saya," gitu. Tapi kalau ibu luangin waktu, nggak ada masalah. Ajak dia ngobrol, bacain buku, bahkan kita yang padatin jadwal buat dia, maka itu pasti berbeda. Maka menghormati orang yang lebih muda juga termasuk. Jadi walaupun ada orang anak muda yang sudah mendahulukan kita juga boleh mengatakan, "Tidak apa-apa, silahkan." Anak muda pun kita berikan kemudian. Jadi saling menghormati maksudnya.
Hadis selanjutnya 101, hadis nomor 5. Ini saya baca agak cepat karena memang penjelasannya ringan dan juga mirip hadis-hadisnya. Hadis ini sanadnya hasan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina." Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang dewasa kami, menyayangi anak kecil kami, dan mengetahui hak ulama kami. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, At-Tabarani dan juga Al-Hakim. Hanya saja dia berkata kalimat laisa minna bukan termasuk golongan kami. Maksudnya ada tambahan kalimat ini. Hadis ini ya, menjelaskan kepada kita ternyata yang masuk juga dalam istilah kabir atau besar adalah ulama. Nah, makanya dimasukkan oleh penulis dalam bab ini. Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang dewasa di antara kami. Maksudnya di sini orang tua ya, yang dimaksudkan itu orang tua. Dan kita wajar bapak ibu mengajarkan anak-anaknya, si adik menghormati kakak, itu benar. Ya, menghormati orang yang lebih tua, mendahulukan masuk di pintu. Ya, seperti kita mungkin melonjorin kaki di lanjangan, diingatkan. Ya, kalau mau makan, biarkan yang lebih tua terlebih dahulu, mendahulukan makan. Semuanya didahulukan orang yang lebih tua. Kemudian dikatakan menyayangi anak kecil. Maksud menyayangi anak kecil juga adalah memperhatikan juga si anak kecil ini. Bukan berarti karena kita orang tua didahulukan, maka akhirnya anak kecil tidak boleh makan bersama kita. Ada saya lihat juga begitu, sebagian orang dibiarkan dulu orang-orang tua makan semua, anak kecil baru dikasih makan. Padahal mereka juga kelaparan. Tidak, berikan mereka kesempatan. Mau duduk sama kita boleh, atau disiapkan makan mereka sendiri. Sehingga memang semua pihak lagi makan secara bersamaan. Gitu kan? Jauh lebih baik kalau semuanya secara serentak makan, itu jauh lebih baik. Karena saling menghormati satu sama yang lain dibandingkan nanti yang ini cuma dapat sisa-sisanya misalnya. Sehingga akhirnya ada perasaan dalam hati dirasa, kok saya tidak diperhatikan ya, kok saya begini dan begitu. Kita atau coba mau dimakankan yang sisa-sisa, tidak ada perasaan, semuanya saling dihormati. Kemudian dikatakan dan mengetahui hak ulama kami. Hak ulama maksudnya dengan cara memuliakan mereka karena ada ilmu agama yang ada pada mereka. Itu yang kita lihat sebagaimana saya jelaskan tadi. Jadi pernah ada sahabat melihat ada sahabat Nabi yang lain, kemudian mau naik ke atas untanya, itu sempat sendalnya dirapikan. Padahal sama-sama sahabat Nabi. Kemudian pada saat mau naik, pelananya dipegang. Maka sahabat yang satu naik ke atas. Kalau saya tidak salah ini Ka'ab menghormati Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas termasuk ulama sahabat. Padahal masih lebih muda gitu. Maka beliau pun berkata pada saat ditanya, kenapa anda buat seperti itu? Dia bilang, begitulah kami bermuamalah dengan ulama kami. Padahal sebenarnya ditemukan orang ini bisa saja lebih muda umurnya. Tapi karena ilmu agamanya lebih tinggi, maka dihormati. Pernah Iyas Al-Muzani, Iyas ini masih muda, umurnya masih 17 atau 18 tahun. Tapi Masya Allah hafal Al-Quran, banyak hafal hadis. Dan dari kecil ayahnya belajarkan dia agama. Jadi kalau dia ngomong itu, kalimatnya sudah seperti ulama besar. Semua hukum banyak ditahu sama dia. Saking dimuliakannya di daerah Irak pada saat itu, maka ada ulama-ulama yang sudah tua, berumur, menghormati dia. Dan kalau jalan, selalu yang orang-orang tuanya ada di sebelah kiri kanannya, dia di tengah-tengah. Karena dianggap dia lisannya bagus dan cerdas memang orangnya. Sangat cerdas. Kalau teman-teman mau dengar di YouTube ada ceramah saya. Hadits bahasa nama tentang Iyas Al-Muzani. Ada panjang lebar saya ceritakan kisahnya. Bagaimana kecerdasannya orang ini. Sangat cerdas. Sampai dikatakan kalau diberikan contoh masalah kecerdasan, maka Iyas Al-Muzani mewakili kaum muslimin gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, dia pernah menghadiri majelis khalifah. Masuk ke istana, khalifah lihat dari jauh. Kok ada orang-orang tua yang dianggap ulamanya Irak pada saat itu, di sebelah kanannya Iyas 2 orang, sebelah kirinya 2 orang. Jadi seperti mendampingi dia. Padahal dia masih 17 tahun waktu itu umurnya. Maka khalifah berkata, masa orang-orang tua ini gak punya orang lain yang bisa mendampingi mereka kecuali anak kecil ini? Nah, khalifah lihat masih muda sekali, 17 tahun kelihatan gitu kan. Maka Iyas menjawab mengatakan, waktu itu ditanya sama khalifah, berapa umurmu hai anak kecil? Kata Iyas, ya Amir Mu'minin, umurku seperti umurnya Usama pada saat Usama bin Zaid, ini sahabat Nabi ya. Seperti umurnya Usama bin Zaid pada saat memimpin pasukan, sementara dalam pasukan ada Abu Bakar dan Umar. Jawabannya ini punya makna ilmu ya. Jadi dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, sebenarnya dia bilang, saya tahu anda menganggap saya masih muda.
Tapi ingat kisahnya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini, Zaid bin Haritha itu anak angkat Nabi SAW. Anaknya namanya Usama. Usama ini sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sebelum Nabi meninggal, Nabi sempat bentuk pasukan besar untuk menyerang wilayah negeri Syam, wilayah Romawi. Dan itu Nabi SAW tunjuk Usama bin Zaid jadi pemimpin, 17 tahun, panglima perang. Sementara di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, sahabat-sahabat senior, tua semua, gitu kan? Dan punya pengalaman banyak dalam Islam. Sampai sebagian orang di pasukan mengatakan, ini Usama bisa nggak sih mimpin pasukan? 17 tahun. Tapi kan ini tunjuk, Nabi yang tunjuk gitu kan. Maka Nabi SAW dengar Nabi mengatakan, kalian ragu dengan kepemimpinannya sementara aku sudah menunjuknya. Ketahuilah, kalian telah meragukannya sebagaimana kalian sempat meragukan ayahnya Zaid. Zaid bin Haritha mati syahid sebelumnya, gitu kan. Di medan perang juga diangkat jadi pemimpin oleh Nabi SAW di perang Mu'tah, melawan Romawi juga. Dan Nabi SAW mengutus Usama ke lokasi yang sama untuk memenangkan muslimin karena sempat terjadi peperangan dan ada Zaid meninggal pada saat itu. Sesungguhnya kalian ragukan kepemimpinannya sebagaimana kalian ragukan kepemimpinan ayahnya. Sungguh dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Akhirnya Usama pun masuk ke medan perang, betul-betul membuktikan kalau dia pemimpin. Tidak ada satupun prajuritnya yang korban. Pada umumnya masih 17 tahun. Berarti dia punya strategi perang yang luar biasa gitu kan. Maka Iyas Al-Muzani menjawab Khalifah mengatakan, karena Khalifah tanya, seperti sedikit heran dengan keadaannya. Berapa umurmu hai anak kecil? Kata dia, wahai Amirul Mukminin, umurku seperti umurnya Usama bin Zaid pada saat diutus oleh Nabi SAW jadi pasukan di dalam pasukan, dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar dan Umar. Artinya seperti dia mau bilang, ini di sebelah saya orang-orang tua pun, tapi seperti keadaan Abu Bakar sama Umar dan saya seperti Usama. Dan ini ada bobot makna. Maka Khalifah pun akhirnya tersenyum. Artinya memahami kalau anak ini bukan anak sembarangan. Memang dia punya kedudukan, gitu kan? Memang dia punya kedudukan. Jadi orang kalau punya ilmu walaupun lebih muda, wajar dihormati. Sangat wajar. Karena ilmunya tadi saya bilang, makanya kita tidak lihat umur, tidak lihat fisik. Tapi pengetahuan dia, mendalam nggak, faham nggak, gitu. Selanjutnya hadis 102. Dan hadis ini sahih li ghairihi. Dari Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujillu kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan memuliakan orang dewasa kami. Diriwayatkan Tabarani dan juga diriwayatkan Ibnu Syihab dari Wathilah dan dia tidak mendengar darinya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dan dikatakan sahih li ghairihi, artinya dia jadi sahih karena dukungan daripada riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini memberikan penjelasan juga kepada kita mirip dengan sebelumnya, bagaimana diperintahkan seorang muslim memuliakan orang yang lebih tua. Maksud usia di sini adalah lebih pengalaman, lebih banyak ilmunya, lebih tinggi jabatannya dan seterusnya, ya, dan juga menyayangi yang masih muda. Mirip juga dengan itu, ya, hadis selanjutnya 103. Ini saya percepat tadi saya bilang karena syarahnya jelas dan memang hadisnya mirip satu sama yang lain ya. Hadis 103 tepatnya hadis ke-7 dalam bahas bab kita ini, hasan sahih dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan mengetahui kemuliaan orang dewasa kami. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud, hanya saja dia berkata, wa ya'rif haqqa kabirana. Bukan golongan kami yang tidak mengetahui hak orang dewasa di antara kami. Ini juga sama, penjelasannya seperti tadi, dianjurkan untuk memuliakan seseorang, baik itu faktor umurnya, ilmunya, kekayaannya, dan juga kedudukannya. Hadis selanjutnya 104, tepatnya hadis 8 dengan sanad hasan dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar hadis sejak lama, idza kunta fi qaumin 20 rajulan aw aqall aw akthar fatasaffahta wujuhahum falam tara fihim rajulan yuhabu fillahi azza wa jal fa'lam anna al-amra qad raqqa. Jika kamu berada pada satu kaum 20 orang atau kurang lebih dari itu, lalu kamu meneliti wajah-wajah mereka, lalu kamu tidak menemukan seseorang yang disegani karena Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah, maka ketahuilah bahwasanya perkara agama kaum itu telah menjadi lemah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan juga sanadnya hasan. Artinya tolok ukur
satu keluarga, satu komunitas, satu instansi dianggap itu layak untuk dinilai agamanya bagus kalau di dalam mereka ada orang yang dimuliakan karena ilmu agamanya. Ya, walaupun dia cuma seorang pegawai staf, walaupun dia kedudukannya mungkin ponakan, mungkin cucu, tapi di keluarga itu, di instansi itu ada orang yang dianggap ini orang paham agama. Dan umumnya subhanallah ada saja begitu. Mungkin kita lihat di keluarga kita, di komunitas kita, ada saja biasanya orang lebih menonjol dari sisi agama. Tapi kalau sudah ditemukan sampai 20 orang atau kurang sedikit atau lebih sedikit, tidak ada satupun orang yang paham agama di situ, berarti itu sudah jauh sekali dari agama. Sudah nggak mungkin lagi bisa dijadikan mereka sebagai teman, sahabat, dan nggak bisa dirujukan sama sekali. Berarti ini juga menjelaskan tentang kedudukan para ulama sampai pada tingkat, ya walaupun mereka itu orang yang masih belum faham agama terlalu dalam, tapi dia orang yang dianggap di komunitas itu sudah faham agama, maka sudah cukup untuk memuliakan komunitas tersebut. Kita masuk ke bab ke-6 sekarang. Ancaman mempelajari ilmu bukan karena wajah Allah. Maksudnya menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena riya. Hadis di sini, hadis yang pertama adalah 105. Tepatnya hadis nomor 1 di dalam bab kita, sahih li ghairihi. Dia sahih dikuatkan karena riwayat lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah, yakni rihaha." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang semestinya dicari karena wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali demi mendapatkan manfaat dunia saja, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan wangi surga, yakni aroma surga. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan Al-Hakim. Dia berkata, sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari Muslim. Saya baca dulu hadis yang selanjutnya baru saya jelaskan nanti ya. Karena masih nomor yang sama, dianggap ini hadis nomor 1. Dan telah lewat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di awal bab ancaman dari riya, nomor 1 di dalamnya, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha faqala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadhabta walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan dia membaca Al-Quran, lalu didatangkan dan Allah mengenalkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Ini sudah kita bahas itu hari ya. Ada 3 golongan yang pertama masuk ke dalam neraka. Orang yang mati syahid, tapi karena dia riya. Orang yang belajar agama dan membelajar Al-Quran, tapi dia riya. Dan orang yang berinfak, tapi kena riya. Semuanya orang-orang pertama masuk ke dalam neraka. Nah itu diingatkan kembali oleh penulis ini. Salah satu potongan dari 3 golongan tersebut adalah seseorang yang pelajari ilmu dan mengajarkannya, dan dia membaca Al-Quran. Dia didatangkan dan Allah mengenalkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Maksudnya Allah lihatkan dia awal dia duduk belajar, awal dia menghafal, sampai akhirnya punya majlis segala macam. Awal dia belajar huruf hijaiyah, sampai dia belajar tajwid, sampai dia menjadi seorang hafid Quran, sampai akhirnya terkenal ngaji di sana sini. Maka dia pun mengetahuinya. Dia tahu seperti cuplikan, dia lihat semuanya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan pada itu semua? Apa yang kau buat dengan ilmumu? Apa yang kau buat dengan Al-Quranmu? Maka dia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran karenamu. M-nya besar, kata ganti Allah. Allah berfirman, kamu berdusta, akan tapi kamu mempelajari ilmu agar dikatakan seorang alim atau berilmu. Dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan ahli baca Al-Quran atau qari'. Dan itu telah dikatakan, kemudian diperintahkan untuk menghukumnya, lalu ia diseret di atas wajahnya sehingga dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis ini cukup panjang, ada al-hadith terusnya, tulisannya setelah itu titik-titik al-hadith, maksudnya masih ada lanjutan hadithnya ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Hadis ini adalah hadis yang pertama dalam bab kita. Jadi sudah selesai bab tadi ya, memuliakan ulama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab baru tentang larangan dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang belajar, duduk di majelis ilmu atau belajar di instansi pendidikan misalnya ya, yang resmi. Itu juga ya, ancaman bagi mereka yang belajar hanya untuk mencari dunia.
Jadi hanya sekedar untuk mencari profesi, ya. Kalaupun dia mengajar ya hanya sekedar untuk cari duit. Mau mahasiswanya, mau muridnya faham nggak pusing bagi dia, nggak penting bagi dia. Maka ini ada ancamannya. Di hadis tadi yang pertama kita baca, barang siapa yang mempelajari ilmu yang semestinya dicari karena wajah Allah, supaya dia faham, dia terapkan dalam hidup, lalu kemudian dia juga ajarkan ke orang lain untuk dijadikan sebagai target amal solehnya, ya. Barang siapa yang belajar ilmu yang semestinya dicari karena wajah Allah, itu maksudnya wajah Allah itu ikhlas. Tapi dia tidak, dia cari untuk mencari pendapatan dunia atau nama yang baik saja dan seterusnya. Tetapi dia tidak mempelajari kecuali demi mendapatkan manfaat dunia, maka pada hari kiamat tidak akan mendapatkan aroma surga. Ini cukup banyak fenomenanya ya, banyak fenomenanya. Artinya kalau kita lihat, mohon maaf saya bahasakan ini, berapa banyak sarjana agama setiap tahun, berapa banyak mereka yang tamat, dan berapa banyak efeknya, apa yang mereka lakukan. Saya pernah masuk ke satu kampus pasca sarjana. Ini bukan lagi S1 tapi S2, ya. Kemudian saya temukan mayoritas mahasiswa di situ tidak bisa baca Quran. Padahal mereka sedang mengambil master agama. Dulu kan di Indonesia gelarnya MAG, Master Agama lah ya. Nah ini saya temukan sendiri dan saya sempat dengarkan bacaannya salah. Terus saya sempat bilang, ini kalau seandainya orang-orang atau apa yang akan kalian lakukan pada saat selesai, anggaplah ijazah S2 sudah ditemukan. Baik, kalau sudah dipegang ijazah S2 itu MAG misalnya, terus kemudian tidak bisa ngaji, kira-kira apa yang mau diajarkan? Al-Quran aja yang paling dasar nggak bisa. Ini terus mereka jadi sarjana agama, S1-nya SAG, sarjana agama. Terus mana belajaran agamanya selama ini? Belajar apa ini kalau Al-Quran saja yang paling dasar nggak bisa? Apalagi kalau kita mau belajar hadis, apalagi kalau kita mau begini dan begitu. Sempat ada beberapa ilmu hadis yang juga waktu itu kami diskusikan, ternyata juga sama. Bisa dikatakan pengetahuan dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali, gitu kan. Padahal sudah sarjana, bahkan sudah akan selesaikan master, itu yang terjadi. Ya. Maka saya bilang ini bukan aib, harusnya belajar. Nah biasanya yang kena ancaman-ancaman seperti ini memang karena dasarnya dia masuk ke sekolah itu, kampus itu, hanya untuk memang cari pekerjaan. Makanya seperti simbolik saja. Tetap pelanggaran-pelanggaran agama terjadi. Saya berapa kali masuk di beberapa lembaga pendidikan di Indonesia begitu. Padahal fakultas Universitas Islam misalnya. Tapi subhanallah pelanggaran agamanya luar biasa. Gitu. Udah sangat biasa, baik dari dosennya atau ke mahasiswanya. Gitu kan. Juga mahasiswinya. Jadi ini semoga Allah berikan hidayah. Bahaya karena mereka kadang-kadang mungkin cuma datang sana belajar. Habis itu selesai ya udah bagaimana jadi dosen, punya pekerjaan, hidupi keluarganya sebatas itu. Dan ini tidak boleh untuk belajar agama. Tidak boleh seperti itu niatnya. Niatnya harus betul-betul baik. Makanya insya Allah mudah-mudahan kalau kayak majelis ilmu, kita harapkan majelis-majelis taklim segala macam, karena tidak ada hubungannya dengan mengejar ijazah. Mudah-mudahan itu lebih ikhlas. Ya. Kita berharap begitu. Karena Bapak Ibu nggak mungkin datang jauh-jauh datang ke majelis ini misalnya, hanya sekedar mau dapat ijazah. Saya tidak keluarkan ijazah. Gitu. Nggak ada ijazahnya. Jadi datang betul-betul pasang kuping mau dengar, oh iya ini ilmunya. Itu beda. Karena ada orang tidak, yang dimaksud dalam hadis ini memang kayak tadi saya kasih contoh. Mereka kejar ijazah, akhirnya mereka mengejar dunia saja. Saya temukan ada banyak, bahkan sudah bergelar LC, tamatan dari Timur Tengah, itu nggak ngajar akhirnya. Saya pernah ketemu sama seseorang, saya punya pengalaman, saya masuk ke salah satu kantor, kebetulan ketemu dia. Saya tidak tahu kalau itu tamatan Timur Tengah. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata tamatan Timur Tengah. Terus saya tanya, antum ini ngajar nggak? Dia bilang enggak. Terus kerjanya apa setiap hari? Ya ke sini, dari rumah ke kantor. Bahkan ada yang tamatan Timur Tengah dan saya tahu universitasnya, bahkan dari Madinah, kerjanya bahkan di kantor TKW, gitu kan. Ini kita sayangkan sekali, kenapa harus kerja di situ? Kenapa bukan masjid yang diurus? Kenapa bukan pesantren? Karena dia sudah belajar S1, Allah kasih dia ilmu. Kalau di Madinah itu minimal hafal 10 juz Al-Quran, minimal. Karena dalam 4 tahun itu 2 juz setengah diselesaikan satu tahun, 2 semester. Berarti 10 juz minimal kalau dia tamat gitu kan. Tapi duduk di kantor, ngurus TKW, berangkat ke Timur Tengah untuk apa? Dia tidak pas lah dia, mungkin bisa orang lain gitu kan. Dua-duanya ini orang saya temuin, saya nasihatin. Artinya cuma bicara saya begitu. Maka saya bilang sama yang satunya, sama yang satu juga, tapi ini berbeda tempat, berbeda waktu. Kenapa antum tidak ngajar? Ya akhi, buat jadwal, minimal seminggu sekali.
Coba dengan buku yang sudah umum seperti Riyadhus Shalihin, buku-buku akidah yang dasar, ngajar. Untuk apa kalau hanya sekedar cari pekerjaan supaya punya uang, terus nikah, punya anak istri, biaya mereka. Akhirnya kehidupannya seperti orang-orang umum juga. Ya, tetap aja dia pergi ke bioskop, tetap aja dia pergi kemana-mana. Jadi kayak, mana bobot ilmunya tadinya mana? Kalau orang belajar untuk agama, nggak mungkin. Pasti dia akan terjun mengajar. Karena dia tahu ini ilmu amanah, ini juga kesempatan dia mendapatkan amal soleh, diistighfarkan seluruh makhluknya Allah untuk dia, dan sekian banyak keutamaan sudah kita sebutkan. Tapi ada orang begitu, subhanallah. Syukurnya, yang satu alhamdulillah sekian tahun kemudian, saya ketemu di salah satu masjid, kemudian saya ngajar di lantai 2, rupanya ada yang mengajar di lantai 1, saya turun dari tangga lantai 2, saya lihat kayaknya saya kenal, tapi sudah berubah. Karena dulu saya ketemu tidak ada jenggotnya sama sekali. Masya Allah jenggotnya panjang benar. Ya. Begitu saya mau keluar dikejar sama dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Antum masih ingat? Saya lihat wajahnya siapa ya? Lupa. Gitu. Karena waktu itu tidak ada jenggot sama sekali. Waktu pertama saya ketemu sekian tahun yang lalu. Dia bilang, saya fulan. Yang dulu pernah antum masuk ke kantor saya gini-gini. Oh iya Masya Allah. Semenjak antum pulang itu hari, saya renungin gitu. Perkataan antum ini benar ya, mungkin harus mengajar. Alhamdulillah sekarang saya sudah ngajar, jazakallah khair. Subhanallah, kadang-kadang saya ambil pelajaran dari kejadian ini sendiri ya. Saya bilang, kadang-kadang kita cuma ucapin satu nasihat, dua nasihat, kita tidak tahu. Mungkin dia bisa berubah gara-gara itu. Dan ternyata betul, ini ada faktanya. Gitu kan. Berubah orang itu. Jadi titipkan pesan, satu kalimat, dua kalimat, sebuah hadis, sebuah buku. Siapa tahu dia berubah, bukan sekarang, bukan besok, mungkin tahun depan, Allahu a'lam. Tapi jadi amal jariah buat kita. Kalau yang satu lagi, Allah musta'an sudah. Malah ke alam mana gitu. Malah saya dapat informasi sempat menipu dan segala macam. Jadi akhirnya sudah berbeda. Jadi ilmu agama tidak bermanfaat akhirnya. Ini mudah-mudahan tidak, tapi dikhawatirkan kalau lihat efek daripada tidak ada penerapan mengajar, tidak ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, ini malah jadi tanda tanya. Dulu nuntut ilmunya untuk apa gitu. Dan ini diancam loh, ancamannya berat. Siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, dan ciri-cirinya tadi adalah tidak dipraktikkan ilmunya akhirnya. Kalau dia belajar karena Allah pasti dia praktikkan kan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Bahkan tadi sudah dijelaskan penguatan riwayat ini adalah akan masuk ke dalam neraka kalau dia hanya dikatakan seorang alim atau tamatan lembaga ini atau lembaga itu, ataupun seorang yang pembaca Al-Quran karena suaranya bagus maka dipanggil di sana sini mengaji. Hadis selanjutnya 106, dan ini hadis nomor 2 dalam bab kita, Sahih li ghairihi. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa mencari ilmu untuk menyaingi para ulama dan barang siapa mencari ilmu untuk menyaingi para ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memalingkan wajah manusia kepada dirinya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi, dan lafaz hadis ini dan lafaznya Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samt dan lainnya. Al-Hakim juga menyebutkan sebagai syahid atau saksi bahasan, dan Al-Baihaqi juga At-Tirmidzi berkata bahwasanya hadis ini gharib. Tetapi Syekh Albani menyebutkan dengan banyaknya riwayat, ini adalah sahih li ghairihi atau dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Hadis ini sangat tegas sekali mengancam atau berisi ancaman tentang orang yang menuntut ilmu karena dunia. Kalau tadi hadis yang nomor 1, dia tidak akan masuk surga kalau untuk mengejar dunia saja. Tapi di sini dipastikan akan masuk neraka. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu karena ingin menyaingi ulama, maksudnya di sini adalah dia tahu nih ada ulama, dia coba datang ke majelisnya, dia belajar. Itu contoh disampaikan oleh para ulama kita ya. Dia belajar. Dalam beberapa kali majelis, dia coba cari tahu. Ini datang ke rumahnya misalnya, dia lihat, oh buku-buku ini dijadikan rujukan nih. Kemudian dia sengaja hafal nama-nama buku itu. Dia coba hafal apa yang dihafal oleh orang itu. Lalu kemudian dia buatlah majelis juga dengan tujuan untuk menyaingi orang itu. Karena orang itu sudah ada namanya, sudah dikenal, maka dengan dia, itu saya tahu, dia pakai buku ini kok, dia pakai kitab ini kok. Misal, hanya untuk menyaingi, ini masuk dalam makna hadis ini. Tujuannya hanya itu, supaya dia bersaing dengan para ulama. Ya. Atau dia mendebati orang bodoh. Artinya dia bukan untuk mengajarkan orang, tapi membodoh-bodohkan orang.
Kamu memang dasar bodoh, nggak ngerti, kamu memang dasar begini. Ini bukan cirinya seorang alim atau dai. Membodoh-bodohkan orang nggak boleh. Ya. Orang kalau belum faham, berarti dia mad'u, orang yang harus didakwahi, gitu kan? Masih ingat saya sampaikan kisah orang yang datang dan meminta harta dengan cara paksa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi, terus sahabat pada marah semua gara-gara dia ngomongnya kasar. Wahai Muhammad, mana harta yang Allah amanahkan pada kamu? Kasih ke saya. Udah minta sedekah begitu lagi. Terus Nabi kasih, ini cukupkah? Belum cukup. Nah, akhirnya para sahabat marah. Kok ini orang gak ada adabnya sama sekali? Tapi Nabi SAW pengajar yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, baiklah, ikut dengan aku ke rumah. Karena Nabi sudah tahu ini sahabatnya sudah pada emosi semua. Diajak ke rumah. Begitu sampai di rumah Nabi kasih. Ini, cukupkah? Belum. Kasih lagi. Cukupkah? Belum. Sampai beberapa kali baru dia mengatakan, iya, jazakallahu khairan. Rupanya ulama hadis tanggapi, orang ini orang Badui dari padang pasir. Dia memang kasar orangnya, gitu kan. Dan memang dia, selain kasar, dia bicara apa adanya. Waktu ditanya, cukupkah? Dia bilang belum. Bukan berarti dia tamak. Rupanya dia punya beberapa orang anak, dia lihat makanan ini memang belum cukup. Maka dia jawab apa adanya dengan polosnya, belum. Misalnya. Seperti itulah. Maka akhirnya Nabi SAW dia bilang, jazakallahu khairan. Dia bilang sama Nabi, iya sudah cukup jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, Nabi sebagai pendidik yang benar, langsung Nabi pegang kata terakhirnya itu. Ini kalimat yang baik yang kau ucapkan. Ketahuilah, tadi waktu kau datang ke masjid kami, lalu kau minta dengan caramu itu, artinya tidak sopan, tapi Nabi bilang dengan caramu itu, kemudian akhirnya di diri sahabatku ada rasa tidak senang gitu kan dengan kata-katamu itu, maka akhirnya membuat mereka marah dan kami telah panggil kamu ke rumah kami berikan sampai kau puas dan kau ucapkan kalimat ini. Sekarang saya mau ajak kau keluar kembali ke masjid, ucapkan kalimat yang sama ya. Jadi bilang iya jazakallah khair, saya sudah puas. Baiklah ya Rasulullah. Masuk keluarlah ke masjid. Lalu Nabi SAW bilang, wahai sahabat-sahabatku, ini kan saudara kita tadi datang minta, lalu kami berikan. Ya, kemudian dia bilang belum cukup. Kami panggil ke rumah kami berikan sampai dia ridho dan dia mengatakan cukup. Dan dia sudah mengucapkan kalimat yang bagus. Dia mengatakan apa? Coba ucapkan saudaraku. Apa kau sudah puas? Orang itu bilang, iya, jazakallahu khairan. Akhirnya Nabi pegang itu. Nabi mengatakan dia sudah berterima kasih. Jangan ada yang marah dengan dia. Maka orang ini pun pergi. Apa nasihat Nabi kepada para sahabatnya? Perumpamaan aku dengan orang ini seperti seseorang yang untanya lepas. Ya, untanya lepas. Lalu orang-orang pada mau bantu dia sambil mengejar unta itu. Maka unta itu makin lari. Lalu pemilik unta mengatakan, biarkanlah aku dengan untaku, biarkan aku dengan untaku. Lalu kemudian kalian membiarkannya, maka aku pun membawa makanan buatnya sampai dia jadi jinak. Andai saja aku melakukan apa yang kalian lakukan, maka jauhlah dari agama. Pernah juga ada sahabat rupanya, contoh yang lain. Dia mendengar sabda Nabi SAW, tapi karena zaman dulu kan tidak ada pengeras suara, jadi agak jauh gitu ya. Maka Nabi SAW sempat mengatakan, siapa yang mendengar saudaranya mengatakan, ya, Alhamdulillah, kalau bersin, dia harusnya mentashmidnya. Tashmid itu bilang, yarhamkallah, ya, bilang itu. Maka dia rupanya tidak dengar kalimat Nabi bilang bersin. Yang dia dengar orang ini, siapa yang mendengar saudaranya bilang Alhamdulillah, dia bilang yarhamkallah. Setelah mendengar itu, rupanya diiqamahkanlah sholat. Lagi sholat, ada satu orang bersin. Dia ini ingin praktekkan hadis tadi. Lagi sholat, dia bilang yarhamkallah. Maka orang-orang di sebelahnya semua kasih isyarat. Tapi kan tidak boleh ngomong dalam sholat. Dia bilang, seluruh orang seperti mengingatkan saya. Lalu saya pun diam. Dan saya bertanya-tanya dalam diri saya, apa salah saya ya? Karena dia taunya, yarhamkallah, memang dibilangkan kalau orang bilang Alhamdulillah. Ya sudah, begitu salam dia bilang, seluruh mata menyorot ke saya. Dan saya belum pernah menemukan guru sebaik Nabi SAW. Beliau tidak memarahiku, tidak menegurku, tidak menyalah-nyalahkanku, bahkan tidak memukulku. Beliau cuma mengatakan, wahai saudaraku, ini sholat tidak layak ada bacaan kecuali yang sudah diajarkan. Jadi dengan santun, dengan baik Nabi SAW rangkul. Ya. Jadi bukan kita mau nyala-nyalain orang bodoh. Pernah juga ada sahabat bertanya sesuatu, lalu bagi sahabat yang lain kayaknya biasa sekali gitu loh pertanyaannya. Maka kata Nabi SAW, lalu mereka ada yang tertawa. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tertawa? Kalian tertawa karena orang bodoh bertanya pada orang yang tahu?
Kenapa harus diketawain? Kalau dia bodoh jangan diketawain. Jadi karena teman-teman mungkin kita sudah tahu hukum itu, sudah lama kita tahu dari kecil. Mungkin orang lain belum tentu tahu. Kita tidak tahu. Umar bin Khattab pernah teman-teman di zaman khilafahnya beliau, sudah jadi raja. Ini mertua Nabi, sahabat Nabi, hampir tiap hari bersama Nabi SAW. Rupanya dia jadi khalifah, dia buka waktu-waktu tertentu rumahnya boleh orang datang berkeluh kesah. Ada satu orang dari Ansar datang, ketuk-ketuk rumahnya. Umar rupanya lagi sholat sunnah. Nggak dijawab sama Umar. Diketuk 2 kali, 3 kali, orang itu pulang. Maka Umar habis sholat, buka pintu, dia tanya tetangganya, siapa tadi yang datang? Tetangganya bilang, si Fulan. Kok dia pulang? Karena ini memang waktu untuk berkeluh kesah. Kenapa dia pulang? Apakah itu ada anjurannya dari Nabi SAW? Kalau tidak ada, saya akan hukum dia. Maksudnya Umar, kenapa kau ambil keputusan begitu saja? Kalau ada syariat baru kau ambil. Kalau enggak. Saya kau terapkan syariat atau bukan? Ini Umar berkata itu ya. Panggil orang itu, dipanggil orang itu. Umar tanya, kenapa kok? Apa tadi masalahmu? Dia bilang, saya ada hajat. Terus kenapa kau pulang? Saya mendengarkan Nabi SAW berkata atau bersabda, siapapun yang mendatangi rumah saudaranya dan mengetuk sampai 3 kali dan tidak dibukakan, pulanglah. Gitu kan? Karena bisa saja temannya tidak mau diganggu atau memang dia sedang tidak ada di rumah. Umar yang sudah sekian tahun bersama Nabi, dia termasuk generasi awal masuk Islam di Mekah, belum pernah dengar hadis itu. Sampai Umar bilang, siapa yang mendengar bersama kau? Maka orang itu bilang, ada banyak, dipanggillah. Sekian banyak orang, mungkin lebih dari 7 orang. Maka semua beri kesaksian, iya memang Nabi ucapkan itu. Maka Umar pun baru belajar pada saat itu. Jadi bukan berarti sesuatu yang kita sudah tahu lama, terus orang ini tanya, terus kita ketawain. Enggak. Bisa saja bagi dia memang baru. Justru kesempatan. Kita walaupun sudah hafal mati perbuatan itu, kita ajarkan. Wudu misalnya, bagi kita wudu sudah biasa, kita tiap hari wudu. Ada orang yang tanya, bagaimana wudu cara yang benar? Jangan kita olokin. Saya pernah begitu di majelis pas bahas, kalau tidak salah kita Bulughul Maram bab wudu. Itu ada yang bertanya, bagaimana cara wudu yang benar? Di era sekarang, sudah banyak buku bergambar, sudah wudu itu sudah dipelajari dari SD bahkan sampai kuliah pun ya banyak sekali yang dipelajari, apalagi kalau orang belajar agama, orang tua juga ajarkan. Ada orang bertanya, subhanallah. Rupanya ada orang yang kayak menganggap remeh kok tanya masalah wudu ya. Waktu saya praktekin wudu itu yang benar seperti ini, sunnah Nabi ini hadisnya. Ternyata yang menganggap remeh pun menganggap, oh baru tahu ternyata begitu ya. Selama ini kita ada salahnya, misal. Bisa saja kalau orang bertanya, kita anggap benar, mungkin pada saat dijelaskan, oh ada tambahan informasi, mungkin ada kekeliruan, mungkin urutannya kita salah, dan seterusnya, segala macam hal. Jadi nggak boleh kita belajar ilmu untuk berdebat dengan orang bodoh. Ya. Dan kalau tidak ada ilmunya, nggak usah berdebat. Saya pernah satu kali pengalaman, sekian tahun yang lalu juga, pernah saya naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Malam ini, tibanya pagi. Di malam hari, saya waktu bangun habis istirahat kayaknya butuh makanan atau minuman. Saya cari kantinnya, mana kantinnya? Saya masuk ke kantin, mau pengen beli makanan. Di situ ada 3 orang duduk. Saya ingat betul 2 laki-laki, 1 perempuan. Perempuannya tidak berhijab. Laki-laki duduk berdua, lagi ngobrol mereka. Entah ini mahramnya atau bukan, saya nggak tahu. Tapi jelas saya lagi lewat situ. Pas saya lagi pesan makanan, telinga saya dengar mereka ngomong suaranya lagi keras. Bicara tentang masalah sholat tahajud. Ini saya waktu itu berpikir, ini orang-orang sholat tahajud nggak ini? Sambil ngomong masalah tahajud, ngomong macam-macam masalah tahajud dan banyak yang salah, bukan benar, banyak yang salah gitu ya. Tambah lagi perempuannya tidak pakai hijab, tambah lagi mereka bertiga sama-sama sambil merokok. Artinya benar ini bahasanya tepat nggak gitu loh? Ya. Jadi kalau memang mau bahas sesuatu mungkin bahas ya memang sudah dipraktekin atau apa, mungkin juga bukan dalam majelis yang kalau mahramnya mungkin masih lebih ringan lah, tapi kalau bukan. Ada jadi tanda tanya juga, dan sekian banyak orang. Nah, kalau bukan juga orang yang faham, jangan bicara. Jangan juga berbicara, karena khawatir nanti salah. Kita lagi ngobrol nih masalah agama, tapi kita nggak faham. Akhirnya orang lain ada yang dengar, orang lain tuh cuma lewat, oh itu ya hukumnya. Langsung dipraktikin sama dia. Kan jadi masalah juga buat kita ya. Jadi hukum yang lain lagi gitu ya. Dan seterusnya banyak contoh masalah ini. Kemudian juga yang dilarang adalah tidak bolehnya orang belajar dan mengajarkan hanya karena memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Artinya untuk tarik perhatian saja. Supaya orang-orang tahu, kenal dia gitu ya. Ya, semoga Allah jaga ini. Kemudian Allah dikatakan Nabi SAW, tentu Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka.
Hadis selanjutnya nomor 107 hadis 3 dalam bab kita ini sahih li ghairihi dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a wa la tumaru bihi sufaha wa la takhayyaru bihil majalis wa man fa'ala dhalika fannar annar. Janganlah kalian mempelajari ilmu agar bisa membanggakan diri di hadapan para ulama, mendebat orang-orang bodoh, dan agar bisa mendapatkan majlis terbaik. Barang siapa yang melakukan itu, maka neraka dan neraka untuknya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dalam sahihnya Al-Baihaqi, dan semuanya ini meriwayatkan dari jalur yang sama, itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga peringatan Nabi SAW kepada para penuntut ilmu. Selain punya keutamaan banyak majelis ilmu, hadirnya malaikat, diampuni dosanya, bisa mendapatkan pahala haji, segala macam. Pernah kita sebutkan keutamaan itu. Tapi sisi lain Nabi ingatkan, supaya dapat semua keutamaan itu, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan pernah niat belajar ilmu agama itu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama. Ini juga ada ciri-cirinya kadang-kadang di majelis ya. Kami temukan juga begitu, ada orang, dia bertanya, sebenarnya bukan tujuannya untuk tahu, tapi dia bertanya untuk nunjukkan, bukan cuma tes, tapi dia tunjukkan sama temannya kalau dia pinter. Itu biasa ciri-cirinya setelah bertanya, kita tahu nih zaman dulu, sekarang sudah pakai kertas kita gunakan pertanyaannya. Kalau zaman dulu biasanya dikasih mic, dia bicara. Apa hukumnya begini dan begitu, ada dalilnya nggak? Misal, dia bertanya. Orang kalau serius bertanya, yang kami fahami adalah, begitu dia selesai bertanya, dia akan serius dengarkan jawaban, karena dia butuh jawaban. Ada nggak? Setelah bertanya, dia malah ngobrol sama temannya, korek-korek temannya. Karena memang bukan tujuannya dia mau dengar jawabannya, dia hanya mau nunjukkan kalau dia hebat. Orang ini tidak ada manfaat ilmunya. Ini contoh salah satu dalam masalah ini. Orang kalau serius memang ikhlas mau dapatkan jawaban, pasti dia serius juga mendengarkan jawabannya, kan gitu. Itu contoh saja. Orang untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, agar dia dikatakan penuntut ilmu dan seterusnya. Wala tumaru bihi sufaha, dan jangan juga kalian mendebat orang-orang bodoh. Karena perdebatan tidak boleh dalam Islam. Kalau orang itu tidak paham agama, kita sampaikan dengan ringan, dengan mudah, selesai. Nggak perlu banyak berdebat dengan dia, gitu kan? Kecuali dia masih bertanya, kita jelaskan. Dan kita bisa tangkap kok orang ini niatnya berdebat, atau memang dia niatnya mencari ilmu. Kami temukan di lapangan begitu. Kalau ada orang niat mau nuntut ilmu, Ustaz ini hukumnya apa? Hukumnya ini, dalilnya ini. Oh ya, terima kasih Ustaz. Orang nuntut ilmu, orang mau tahu. Ada orang enggak gitu kan? Tapi begini, tapi begitu, tapi begini, tapinya banyak sekali. Padahal dia juga salah. Kadang-kadang kalau orang seperti ini saya bilang baik, silakan kembali kepada guru yang Anda belajar. Dan tidak usah tanyakan ke saya. Karena kalau saya jelaskan juga akhirnya tertolak kan gitu. Jadi lebih baik silakan kembali kepada tempat Anda belajar dulu daripada ribut lagi. Gitu. Tidak ada gunanya. Kemudian juga termasuk di sini yang ketiga adalah agar bisa mendapatkan majelis terbaik. Maksudnya dimuliakan. Ya, kalau orang menuntut ilmu, supaya dikatakan dia seorang alim, supaya didudukkan di depan, supaya dia dihormati. Kalau itu niatnya, semua itu kata Nabi SAW, neraka dan neraka. Ya, karena ilmu agama bukan untuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan ilmu orang yang belajar karena dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Allah muliakan, ilmunya akan berkah. Jadi kan, memang teman-teman sekalian ikhlas dalam mengerjakan amal ini butuh juhud yang luar biasa. Butuh upaya yang luar biasa gitu ya. Juhud itu artinya upaya. Karena sebagian salaf mengatakan sesuatu yang paling berat yang aku harus jaga adalah keikhlasanku dalam setiap amal. Karena kadang-kadang kita awal mengerjakan ikhlas, lama-lama juga bisa didorong oleh syaitan untuk riya di pertengahan jalan atau bahkan pada saat sudah selesai. Akhirnya kita jadikan sebagai bahan ceritaan segala macam. Walaupun sebenarnya tidak dilarang kita menceritakan sebagian pengalaman kata para ulama dengan tujuan memberikan pelajaran. Karena Allah mengatakan fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan. Tetapi harus dikontrol, gitu kan? Karena bisa saja masuk ke dalam, tergelincir ke dalam riya dan hancurlah semua amal itu. Kemudian hadis selanjutnya nomor 108, hadis nomor 4 sahih di ghairihi, hadis senada diriwayatkan juga Ibnu Majah dari hadis Hudzaifah. Artinya hadis 108 ini sama dengan 107. Hanya diriwayatkan oleh orang lain saja. 109 urutan nomor 5 sahih di ghairihi juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi bahwa finnar." Ini mirip dengan tadi ya. Barang siapa menuntut ilmu agar bisa membanggakannya di depan para ulama hanya untuk menunjukkan kalau dia seorang alim,
atau mendebat orang-orang bodoh dan memalingkan wajah manusia kepadanya, maka dia di neraka. Ya, hanya untuk cari nama baik segala macam sehingga manusia banyak tertuju kepadanya, maka ini semua neraka ancamannya. Juga hadis yang setelahnya mirip juga dengan ini, 110, hadis nomor 6, juga sama, sahih di ghairihi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas, adkhalahu Allahu jahannam." Barang siapa yang mempelajari ilmu agar bisa membanggakannya di depan para ulama, mendebat orang-orang bodoh dan memalingkan wajah manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini semua sampai hadis 110 mirip dengan hadis-hadis sebelumnya tentang ancaman orang yang untuk berbangga-bangga di depan para ulama, menunjukkan kalau dia hebat, dia alim, juga untuk mendebati orang-orang bodoh, dia hanya datang kepada orang-orang untuk menipu mereka, yang membodoh-bodohi mereka, sebagaimana tadi sudah banyak contoh saya berikan. Dan juga kalau hanya untuk dipuji, maka ini semua neraka ancamannya. Wa na'udzubillah. Yang terakhir di bab ke-6 kita ini hadis nomor 111, tepatnya hadis nomor 7 di sini ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini juga dengan sahih di ghairihi. Mauquf maksudnya sampai kepada sahabat ya. Jadi tidak disebutkan Nabi SAW bersabda, itu disilakan dengan mauquf. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Kaifa bikum idza labisatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa tuttakhadu sunnah fa in ghayyirat yawman qil hadha munkar qila wa mata dhalik qala idza qallat umana'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat qura'a'ukum atau qurra'ukum wa tufukkiha li ghairi din wal tumisatid dunya bi amalil akhirah." Artinya, bagaimana kalian jika diliputi oleh fitnah di mana anak kecil tumbuh di dalamnya dan orang tua menjalani masa tua di dalamnya, dan fitnah itu telah dijadikan sebagai sunnah. Jika suatu saat ia diubah, ada yang bilang ini adalah mungkar. Jadi maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini mengatakan nanti akan ada waktu di akhir zaman ya, di mana pada saat itu anak kecil, orang tua semuanya kena fitnah. Makna fitnah ini pelanggaran agama ya. Tetapi orang-orang menganggapnya sebagai sunnah, bagian daripada agama ya. Maka dikatakan pada saat itu kalau ada yang meluruskannya malah dianggap ini kemungkaran. Ini sudah kebiasaan kami kok, kenapa harus diganti? Seperti itulah. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan itu terjadi? Maka dia menjawab, jika orang-orang yang bisa dipercaya di kalangan kalian sudah sedikit. Jadi hampir semua orang bohong, ya, mayoritasnya. Tidak tahu kita mau percaya siapa. Karena sudah jadi bahan kebiasaan bohong itu. Bisa saja kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah banyaknya kebohongan di tengah-tengah masyarakat. Jadi hampir dianggap sudah biasa. Berita-berita yang bohong itu disebarluaskan, dianggap biasa. Kalau ada yang luruskan, ya berita hoax itu. Kalau ada yang pun meluruskan, oh itu enggak ini, oh ini berarti salah nih. Misal, dibela-bela lah berita-berita yang tidak benar itu. Bisa mana? Karena beliau mengatakan pada saat sudah makin sedikit orang yang bisa dipercaya. Artinya tersebar kebohongan luar biasa. Kemudian juga, dan para pemimpin kalian semakin banyak. Maknanya, makin banyak wilayah umat Islam. Sehingga setiap wilayah punya pemimpin masing-masing. Ya, kita lihat dari fase pada saat Muslim berkuasa di Spanyol, 200 tahunan lebih. Itu awal-awal satu pemimpinan, sampai beberapa khalifah. Setelah itu berpecah menjadi wilayah-wilayah sendiri. Ya, dan seterusnya. Jadi makin banyak terpecah-pecah, wilayah-wilayahnya makin banyak pemimpin. Sehingga masing-masing pemimpin punya kebijakan. Dan juga dikatakan, dan ahli fikih atau ahli fikih ulama kalian semakin sedikit, tapi para qurra kalian banyak. Ya, artinya ada orang banyak suka baca Quran, tapi tidak ada ilmu agamanya. Ulama-ulamanya sudah hilang, sudah makin sedikit, jarang gitu. Kalau itu muncul ya. Kemudian dikatakan
dan fikih dipelajari bukan untuk tujuan agama, tapi dunia dicari untuk menjual akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya secara mauquf. Maksudnya adalah sampai ke Abdullah bin Mas'ud saja. Karena kalau sampai ke Nabi disilakan dengan marfu, ya. Hadis ini atau riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang wasiat Abdullah bin Mas'ud yang sangat agung. Bagaimana beliau memastikan akan tersebar fitnah. Fitnah di sini adalah pelanggaran agama yang merata. Bisa juga berarti kesulitan hidup yang datang. Yang pada saat itu anak kecil, orang tua, semuanya kena. Dan waktu ditanya, dan beliau mengatakan pada saat itu mereka sebarkan fitnah itu, maksudnya pelanggaran agama, dan menjadi sunnah, menjadi sebuah bagian daripada agama. Dan kalau ada yang luruskan, maka dikatakan orang ini berbuat mungkar, yang meluruskan itu. Waktu ditanya kapan itu, dikatakan jika orang-orang yang bisa dipercaya di kalangan kalian sudah tambah sedikit. Nah, ini saya lihat subhanallah fenomenanya di masyarakat ada ya. Kayak misalnya dalam rumah tangga dianggap kebohongan sudah biasa. Di dalam pekerjaan dianggap biasa, misalnya absensi, ya. Pekerjaan nota palsu, data-data banyak sekali. Ya, sampai sekarang pemerintah kita buat KPK untuk memastikan ini, memastikan itu. Karena banyak yang padahal yang bergerak kadang-kadang masuk dalam korupsi sarjana, orang yang pintar, berpendidikan, gitu kan. Bahkan orang kalau ngomong luar biasa gitu. Tapi subhanallah terjerumus. Jadi sudah kita tidak tahu siapa yang mau dipercaya nih, gitu. Maka serba salah, gitu kan. Orang seperti ini kalau sudah muncul berarti akan jadi masalah. Kalau ada pun yang meluruskan malah diperangi. Saya pernah dengar dari beberapa orang teman-teman kita dibilang, Ustaz, saya kerja di satu lembaga. Saya berusaha jujur karena saya sudah ikut pengajian. Tapi saya malah dimusuhi sama teman-teman saya. Karena saya jujur dimusuhi. Mereka maunya sudah kita curang saja semuanya rame-rame. Makan uang haram rame-rame. Bagi-bagi duit. Dia bilang bagi-bagi duit tak jelas dari mana Ustaz. Maka saya tanya dari mana ini? Toh di akad gaji saya sekian. Kok bisa dapat ini? Bahkan kadang-kadang lebih banyak daripada gaji. Udah kamu diam aja, ambil aja. Maunya begitu. Saya nggak mau Ustaz. Akhirnya saya dimusuhi. Dan dicari jalan supaya saya bisa dikeluarkan dari perusahaan. Kan aneh. Jadi orang yang jujur, yang semusiam itu menyebar di masyarakat terbalik. Jadi akhirnya sekarang orang yang tidak benar nih, gitu kan. Di antara suami istri hampir semua perkataan yang diucapkan, ini mana yang benar, mana yang enggak nih. Karena banyaknya bohongnya. Maka orang jadi bingung, kapan yang saya percaya, mana saya percaya. Maka jadi terbiasa. Padahal sebenarnya jujur saja selesai kan gitu. Contoh saja. Dan sekian banyak dalam realita kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ya, semoga tentu orang yang sudah melakukan dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi kita belajar gunanya untuk memperbaiki keadaan. Ya. Bukan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki itu. Juga dikatakan pemimpin semakin banyak, tadi saya bilang wilayah makin banyak. Ya. Bisa juga masuk dalam makna ini, tambahannya adalah kalian akan sibuk memperebutkan jabatan-jabatan kepemimpinan. Ini juga di fenomena zaman kita ada banyak. Jadi orang memperebutkan zaman dulu itu kalau para ulama, para kaum salafus saleh ditawarkan jadi hakim, ditawarkan jadi pemimpin, pada lari nggak mau. Ya, pada lari nggak mau. Waktu Umar bin Khattab mau meninggal dunia, itu kan, beliau kan suruh, pernah saya ceritakan tuh, menyuruh 6 orang sahabat di jaman surga untuk berkumpul. Lalu Umar bilang, karena Umar tahu 6 orang ini yang kandidat jadi khalifah, nggak ada yang mau jadi khalifah, nggak ada yang mau. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Tidak ada yang mau jadi khalifah. Maka Umar duduk di depan kamar, lalu kamar itu dimasukkan mereka. Umar bilang, ini kamar selalu saya pakai untuk memecahkan perkara umat Islam. Maka kalian masuk di sini. Umar henuskan pedangnya. Umar bilang, kalau kalian keluar dari kamar ini, tidak tunjuk satu orang jadi khalifah, saya penggal lehernya. Umat butuh kalian. Karena Umar tahu mereka tidak mau jadi khalifah. Nggak mau jadi raja, nggak mau. Mereka takut tanggung jawab hari kiamat. Maka di dalam mereka diskusi, harus keluar satu orang ditunjuk. Sampai hanya menunjuk Utsman bin Affan. Seperti itulah. Mereka takut, tidak mau. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah meninggalkan jabatan hakim dengan gaji tinggi, fasilitas banyak, bahkan khalifah bisa dihakimi sama dia. Khalifah kirim surat khusus, kamu harus jadi hakim. Ya. Bahkan wilayah hakimnya dia, itu bukan hanya sekedar hakim wilayah tertentu, kota tertentu. Dia tinggal di Mekah kebetulan. Tapi seluruh wilayah Islam dia kepala hakimnya. Gak mau dia tulis balas surat, maaf Amirul Mukminin, saya tidak bisa. Saya takut nanti saya berbuat zalim kepada seorang muslim saja, cukup pahala saya dipanen sama dia hari kiamat. Khalifah paksa, kau harus jadi hakim. Dia tinggalkan Mekah. Pakai baju, imamahnya ditutup, kepalanya, wajahnya, dia jalan kaki. Dari Mekah ke Yaman. Itu kalau pakai kuda 1 bulan. Nunggain kuda. Ini jalan kaki bisa 2 bulan.
Melarikan diri dari kota ke kota, dari kota. Karena tidak mau menjabat. Bayangkan, tidak mau menjabat. Sampai tiba di Yaman, dia rasa dia sudah jauh dari Mekah, dia bekerja di kebun kurma. 3 bulan kerja di situ. Awal dia kerja ditanya, kamu ini siapa? Dia bilang, saya Abdullah. Namanya dia Sufyan. Tapi dia nggak bilang Sufyan. Dia bilang, karena ditanya, siapa kamu? Ya, bukan ditanya, siapa namamu? Kalau ditanya, siapa kamu? Dia bilang Abdullah. Orang Arab bilang Abdullah artinya hamba Allah kan. Maka pemilik kebun bilang, hai Abdullah, sering dipanggil Abdullah gitu. 3 bulan kemudian dia datang, dipanggil sama majikannya. Saya mau tanya, kau kan dari Hijaz. Hijaz itu Mekah sama Madinah dikatakan Hijaz ya. Dia tidak bilang saya dari Mekah, dia bilang saya dari Hijaz. Pemilik kebun bilang, kau kan dari Hijaz. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya kurma kalian di sana sama kurma kami? Bedanya apa? Ukurannya kah? Rasanya kah? Warnanya kah? Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya tidak tahu. Loh, kata pemilik kebunnya, kenapa kau nggak tahu? Dia bilang, karena saya tidak pernah coba satu butir pun kurma Anda. Kata tukang kebunnya, pemilik kebunnya, kau 3 bulan turunin kebun kurma saya, sortir, nata di tempat penjualannya, di keranjangnya, kau tidak pernah coba satu butir pun? Dia bilang, demi Allah nggak pernah. Kata orang ini, nggak pernah. Kata pemilik kebunnya apa? Kau ini siapa mau contoh-contohi Sufyan Ats-Tsauri gitu. Padahal ini orangnya. Maka Sufyan Ats-Tsauri tinggalkan saja. Rupanya dia penasaran, dia pergi ke kebun sebelah. Dia bilang sama temannya, ada pegawai saya unik tuh. Kenapa? Masa 3 bulan kerja sortir kurma, turunin dari pohonnya segala macam. Satu butir pun tidak pernah dimakan sama dia. Rupanya waktu itu khalifah iklankan di seluruh wilayah Islam, siapa yang tangkap Sufyan Ats-Tsauri hidup atau mati dapat 1 peti emas. Jadi orang lagi pada cari dia nih, hidup atau mati pokoknya, gitu kan? Rupanya waktu dia cerita sama temannya di sebelah, pemilik kebun sebelah bilang, sebentar, coba sebutkan ciri-cirinya. Oh, orangnya putih, berjenggot, orangnya gagah. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Ayo kita tangkap dia, gitu. Karena dapat 1 peti emas. Rupanya kembali sudah nggak ada lagi. Sufyan Ats-Tsauri balik ke Mekah. Begitu balik ke Mekah, orang pada sambut, murid-muridnya sambut, tersebar berita. Khalifah juga dengar, oh Sufyan sudah ada. Maka Khalifah mau datang sendiri. Dia bilang, jangan ada yang tangkap dia kecuali saya. Maka Sufyan Ats-Tsauri tawaf, lalu dia dekat dengan Ka'bah, lalu dia berdoa, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, jangan sampaikan Khalifah ini ke Mekah. Maka sebelum tiba di Mekah, Khalifahnya meninggal dunia. Ya, doanya mustajab. Tapi subhanallah, bagaimana mereka lari dari jabatan itu. Saya nggak mau gitu. Zaman kita sekarang malah luar biasa, bayar ini, bayar itu, oh segala macam. Luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu terangkan sendiri nanti ya. Sudah paham masalah itu. Makanya dikatakan para pemimpin kalian makin banyak gitu, dan sudah sulit orang dipercaya. Bisa juga disatukan, maknanya kata sebagian ulama, kalian mau jadi pemimpin tapi kalian tidak bisa dipercaya lagi. Karena semuanya kebohongan, janji-janjinya, visi-misi yang nggak benar semuanya. Bisa bermakna itu. Dan itu juga sudah tinggal dilihat saja depan mata. Ya. Kemudian dikatakan, dan ahli fikih kalian semakin sedikit. Artinya sudah sedikit orang yang mau belajar tentang hukum halal haram. Tetapi orang berlomba-lomba menjadi qari', pembaca Al-Quran, untuk memperindah suara mereka, lomba ini, lomba itu. Ya, sebenarnya ini bagus, tapi tidak boleh ditinggalkan. Ya, sekarang ada kesan orang kalau hafal Quran udah cukup, tidak perlu dia belajar agama, sehingga bacaannya bagus, tapi dia nggak paham halal haram. Nah, ini keliru juga. Mestinya orang-orang yang hafal Quran itu dipelajarkan bagi dia ilmu agama, halal haramnya Allah, fikihnya harus paham, gitu kan? Belajar hadis. Ya, ada juga orang terbalik ya, mereka belajar fikih tapi sama sekali Al-Quran tidak. Ini juga keliru. Karena ini nggak bisa dipisahkan. Sumber utama agama ini adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca dan dihafal, lalu memperindah suara, tapi difahami hukumnya. Dengan mempelajari hukumnya dan mengajarkan, namanya fikih. Maka ini difahami semuanya. Ya, ini perlu digarisbawahi. Karena kalau tidak juga masalah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama yang masyhur, beliau pernah lewati beberapa ulama di Mesir. Ya, beliau anggap itu ulama-ulama lah, setara dengan beliau, yang lagi pegang kitab-kitab besar, banyak sekali, berat mereka bawa. Imam Syafi'i rahimahullah hafal Quran dari umur 6 tahun. Tapi beliau juga faham fakih, faham agama, faham tentang makna-makna ayat, sebab turunnya segala macam. Mana ayat yang mansukh, dihapus, mana ayat yang nasikh, yang menghapus. Maka beliau pelajari, dan beliau bawa Quran. Jadi Imam Syafi'i walaupun hafal Quran, beliau tetap baca Al-Quran. Jadi ada keutamaan baca sambil melihat, ada keutamaan mengulangi hafalan. Beda, masing-masing punya pahala. Yang jelas ini ada keutamaan yang melihat. Nabi SAW suruh baca juga. Imam Syafi'i walaupun hafal, baca Quran.
Maka beliau bilang sama ulama-ulama yang ada di sekitarnya yang lagi sibuk bawa buku-buku, beliau mengatakan sesungguhnya kalian telah tersibukkan dengan kitab-kitab itu sehingga kalian tinggalkan kitab ini. Jadi ada juga orang belajar agama tapi tinggalkan Quran, gitu kan? Ada juga terbalik, orang yang belajar Quran tapi tinggalkan agama. Ini tidak boleh dipisahkan. Ya, seperti sekarang banyak saya temukan itu. Ada banyak orang ikut tahfidz Quran, anaknya dianggap sudah hafal Quran, sudah kuliah umum aja, nggak usah kuliah agama. Jadi tidak connect antara Al-Qurannya dengan ini, gitu kan? Mesti ini Al-Quran sudah dia hafal dihubungkan dengan hukum-hukum agama sehingga dia faham karena ini sumber utamanya. Atau sebaliknya tadi saya bilang ya, ada juga banyak orang kayak di majelis ilmu, maaf saya bahasakan ini, sudah sekian tahun belajar, tapi kalau dites Qurannya salah. Kan jadi salah juga gitu, mestinya dia belajar agama halal haram tahu, Al-Quran juga harus tahu, ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Kemudian selanjutnya dikatakan, fikih dipelajari bukan untuk tujuan agama lagi, tapi dunia yang dicari dengan menjual akhirat. Artinya banyak orang belajar agama juga hanya untuk mendapatkan kedudukan di dunia. Ya, hanya untuk mendapatkan kedudukan di dunia. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insyaAllah. Pertemuan akan datang kita akan lanjutkan di bab ke-7. Anjuran menyebarkan ilmu dan menunjukkan kepada kebaikan.